Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Eh, oh ya, gimana perjalanan kamu ke sini? Jalan saya menuju ke sini aman, walaupun di perjalanan sedikit agak macet pak. Oke. Oh ya, kemarin kan kita sudah berbincang-bincang Ya. lewat WA ya. Hmm. Eh, dan sekarang kita sudah ketemu secara langsung. Baik di dalam konseling kali ini, kira-kira apa pencapaian yang ingin kamu capai? Saya ingin keluar dari masalah ini dan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang pak. Uh, Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke sesi konseling, kita hari ini perlu kita sepakati ya bahwa konseling hari ini kita lakukan selama 30 menit. Iya pak, baik. Oke. Uh, Oke, baik. Sebelum kita lanjut proses konseling kali ini, perlu kita ketahui Bapak kepengen nanti pada saat proses konseling kamu bisa terbuka dengan baik, dan Bapak juga berharap kamu bisa menceritakan dan percaya ke Bapak meskipun kamu menceritakan apapun ke Bapak, dan Bapak berjanji Bapak tidak akan memberitahu ke siapapun itu, karena di dalam tahap konseling atau di dalam BK itu ada yang namanya asas kerahasiaan, yang dimana kita dituntut untuk bisa menjaga rahasia. Jadi kamu tidak perlu khawatir, kamu bisa menceritakan apapun dan curhat apapun agar permasalahan bisa selesai, dan Bapak tidak akan mengubah atau memberitahukan itu ke siapapun. Iya pak, saya percaya sama bapak. Oke. Uh, Sampai di sini apakah kamu paham? Iya pak. Oke, baik. Bapak kepengen kamu menceritakan kira-kira apa masalah yang mengganggu kamu pada saat ini atau sekarang ini. Begini pak, saya tidak pernah berada di rumah dikarenakan sering bertengkar dengan saudara saya dan saya sering dimarahin oleh kedua orang tua saya. Apalagi sekarang kondisi pembelajaran di masa pandemi yang mengharuskan saya belajar di rumah, otomatis saya semakin banyak waktu saya untuk di rumah dan semakin membuat saya tidak betah, dan saya berkeinginan untuk keluar dari rumah karena saya merasa intensitas konflik di rumah jadi semakin bertambah sering. Oh, begitu ya. Oke, baik. Kalau dari cerita kamu yang Bapak tanggapi, kamu ini merasa tidak betah di rumah dan ingin keluar dari rumah, kira-kira ya? Iya pak, saya ingin keluar dari rumah saya. Oke, begitu ya. Jadi sekarang coba kira-kira apa yang bisa membantu Bapak untuk benar-benar memahami permasalahan kamu sekarang. Kalau di rumah saya tuh sering bertengkar dengan kakak saya pak, selalu saya yang sering kena marah sama orang tua. Saya tidak pernah menyalahkan kakak saya, terus orang tua juga selalu membanding-bandingkan saya dengan kakak dan juga adik. Oke, begitu. Selalu dibanding-bandingkan ya. Nah, contoh seperti apa itu? Pernah pak, kalau mau keluar rumah, kalau saya izin keluar rumah pasti tidak boleh, padahal saya keluar tujuannya mau belajar kelompok dengan teman. Orang tua saya selalu bilang boleh kalau saya diantar sama kakak saya, padahal kakak saya bebas mau keluar kemana-mana. Adik saya juga boleh keluar rumah pakai motor, tapi saya tidak dibolehkan. Saya selalu diantar kalau mau keluar. Oke, baik. Dari cerita yang kamu sampaikan
tadi, Bapak bisa memahami bagaimana perasaan kamu dan terus apa yang kamu rasakan. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, kita perlu memfokuskan permasalahan kita. Jadi kamu merasa tidak betah di rumah karena merasa diperlakukan berbeda dengan saudara-saudaramu. Saya ingin orang tua saya memperlakukan saya sama seperti kakak saya, Pak. Oke, jadi apa yang kamu harapkan? Kakak saya dimanja, Pak. Kalau kakak saya mau jalan dibolehkan, dan kalau diminta apa-apa diturutin. Eh, oke, begitu ya. Hmm. Jadi misalkan kamu minta sesuatu nih dari orang tua kamu, kira-kira yang kamu inginkan atau yang kamu minta tuh kira-kira ini nggak dipenuhi nggak kayak gitu? Kalau saya cuma dijanjikan, itu pun kalau dipenuhin lama, Pak. Oh ya. Terus kamu juga tadi juga menceritakan nih, kakak sama adek boleh membawa motor, tapi kamu tidak boleh bawa motor sendiri. Nah, kira-kira apa nih? Apa orang tua pernah mengungkapkan alasan kenapa kamu tidak bisa atau tidak dibolehkan membawa motor sendiri? Ya, karena saya pernah bohong membawa motor sendiri untuk keluar rumah, tetapi saya pernah kepergok dan pulangnya saya dimarahin habis-habisan. Oh, begitu. Nah, sebenarnya sudah sadar ya dari permasalahannya, kenapa orang tua membedakan, terus kenapa orang tua tidak percaya kamu menjelaskan sama orang tua. Misalnya kamu berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti membohongi orang tua tadi. Apa kamu pernah menjelaskan itu? Iya, Pak, pernah, tapi sampai saat ini orang tua saya masih melarang saya membawa motor sendiri. Oke, begitu ya. Terus kira-kira nih, pernah nggak kakak kamu melakukan kesalahan yang sama atau lebih fatal lagi yang pernah kamu lakuin? Iya, Pak, pernah, tapi saya diam saja, Pak. Oh, kira-kira ada tidak yang membedakan kamu dan kakak kamu sehingga orang tua kamu benar-benar memperlakukan hal yang beda sama kamu? Iya, Pak, karena kakak saya banyak prestasi, Pak, dan sekarang juga sudah mengajar TK di Data Dian. Oke. Jadi konseling kita kali ini akan menggunakan teknik SFBC. Kamu paham nggak apa itu SBC? Kurang paham, Pak. Nah, SBC itu adalah Solution Focus Brief Counseling. Jadi konseling kita ini bukan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi, tetapi kita berfokus pada solusi masalah yang kita temukan nanti. Iya, Pak, mengerti. Nah, untuk SBC ini sendiri, Bapak punya skala dari skala 1 sampai 10. Iya. Rentang angka 1, kamu benar-benar tidak merasa nyaman untuk berada di rumah. Untuk skala 10, kamu merasa nyaman untuk berada di rumah. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10, kamu berada di skala keberapa? Di skala 4, Pak. Oke, di skala 4 ya. Berarti ini permasalahan kamu benar-benar merasa tidak nyaman dan mengganggu keseharian kamu sehari-hari. Iya, Pak, selama ini saya hanya diam dan mengalah, tapi sekarang saya sudah benar-benar tidak bisa menerima kalau saya diperlakukan berbeda. Oke, baik.
baiklah, mari kita membahas satu persatu kelebihan dan kekurangan kamu menuruti keinginan orang tua, ataupun keuntungan dan kerugian dari kamu diperlakukan berbeda. Kira-kira apa nih keuntungan dari kamu menuruti atau perbedaan yang orang tua kamu lakuin ke kamu? Keuntungannya saya jadi lebih aman, nyaman kalau mau kemana-kemana karena diantar jemput, dan saya tidak bisa diganggu sama orang lain, dan saya juga bisa lebih hemat soalnya saya tidak perlu mengeluarkan uang, dan juga kalau harus ngojek harus bayar 2 kali, pulang dan pergi. Oke, terus dari sisi kekurangan yang kamu rasain ada nggak? Ada Pak, saya lebih tertekan dan tidak punya teman. Jadi kalau saya diajak teman-teman main jalan, saya sulit untuk keluar dan saya jadi kuber dan tidak pernah nongkrong sama teman-teman. Oke, berarti kita juga banyak keuntungan dari perlakuan. Perbedaan yang pertama tadi yang kamu sampaikan, Ya. kamu lebih merasa aman, kemudian kamu diperhatikan. Jadi bukan berarti orang tua memperlakukan kamu berbeda itu tidak sayang sama kamu. Senang Pak, tapi Bentar, yang lain. Nah, bagaimana dibandingkan kalau misalnya kamu berkumpul dengan anggota keluarga kamu di rumah? senang Pak, tapi mereka tidak sayang sama saya. Oke, maaf Bapak menganggapi Bapak kurang setuju dengan pemikiran kamu, karena bagaimanapun setiap orang tua itu pasti berharap atau perhatian sama anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang kepengen masa depan anak-anaknya itu suram. Mungkin ada penyebab orang tua kenapa dia masih tidak percaya sama kamu, karena kamu sempat membohongi orang tua kamu. Nah, sekarang begini, Bapak punya kantong nih, suatu kantong. Nah, di kantong ini, anggap kantong ini kantong ajaib. Terus kalau misalkan kamu diminta untuk membuat satu permintaan, kira-kira apa yang ingin kamu inginkan ke depannya? Saya ingin lebih baik dari kakak saya dan banyak prestasi dan bisa dipercayai orang tua. Kira-kira apalagi usaha dan rencana kamu ke depannya? Saya juga harus pintar dan ikut kursus karena nilai matematika saya selalu jelek dari kelas 11, dan saya juga harus membuat jadwal pelajaran saya, dan saya akan membuktikan ke orang tua saya jika saya ingin berubah. Oke, bagus sekali. Nah, kamu sudah punya rencana, dan Bapak senang sekali kamu sudah punya rencana, dan Bapak percaya kamu bisa melakukannya jika kamu sungguh-sungguh melakukannya yang kamu inginkan. Dari kotak ajaib itu pasti apa yang kamu ingin capai pasti terwujud. Baik Pak. Oke, di sini Bapak punya skala lagi Ya. dari angka 1 sampai 10. Kira-kira seberapa yakin kamu bisa melakukan alternatif dan solusi yang telah kamu rencanakan sekarang? Di angka 9 Pak, karena saya yakin bisa melakukan itu. Oke, berarti di angka 9 itu kamu benar yakin bisa dan mampu untuk melaksanakan alternatif yang sudah kamu rencanakan. Nah, sekarang kira-kira
kapan waktu kamu merencanakan hal tersebut? Mulai minggu depan ya Pak. Uh, Baik, dari pertama tahap konseling sampai akhir, bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya merasa lebih baik Pak, dan sebelumnya saya tidak tahu harus menceritakan ke siapa. Bapak harapkan kamu kedepannya bisa menjalankan apa yang menjadi rencana kita selama konseling, karena bagaimanapun hasilnya nanti tergantung dari kesungguhan kita dalam menjalankan solusi tadi. Baik Pak, saya mengerti. Oke, kira-kira masih ada nggak yang pengen kamu sampaikan? Tidak ada Pak. Oke, kalau tidak ada, Bapak akhiri konseling pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan selama proses konseling ini semoga bermanfaat bagi kamu dan bisa kamu menyelesaikan permasalahan kamu secepat mungkin. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah mau mendengarkan cerita permasalahan dari saya. Baik, misalkan nantinya ke depan kamu pengen menceritakan lagi atau memberitahukan sharing permasalahan kamu bisa menghubungi Bapak. Nantinya kita bisa mencari solusi dari permasalahan kamu. Mungkin itu saja. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.